Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan saya Dwi Rahayu. Di sini saya akan mengapuh mata pelajaran perbankan dasar untuk siswa kelas 10 PKM atau Perbankan dan Keuangan Mikro. Langsung saja. Dalam mata pelajaran perbankan dasar terdiri dari beberapa bab. Untuk bab yang pertama yaitu sistem moneter dan sejarah perbankan di Indonesia. Sistem moneter, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara, termasuk di dalamnya pengawasan cadangan valuta asing. Untuk pasar uang, memiliki pengertian tempat bertemunya pihak yang kelebihan dana atau kreditur dan pihak yang membutuhkan dana atau debitur. Macam-macam pasar uang ada dua. Yang pertama, pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Berdasarkan perannya, pasar uang ada tiga, yaitu bank sentral dan pemerintah atau otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan, antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar atau suku bunga. Yang termasuk dalam instrumen yang digunakan kebijakan moneter ada beberapa. Yang pertama, bank rate policy atau politik diskonto. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Ketiga, perubahan cadangan minimum, pengawasan kredit selektif, dan moral suara. Kita masuk ke sejarah perbankan di dunia. Yang pertama, perbankan dibawa oleh Babilonia pada tahun 2000 sebelum Masehi, di mana kegiatan perbankan di sana hanya meminjamkan emas dan perak dan dengan bunga 20% per bulan atau biasa disebut dengan Temples of Babylon. Selanjutnya, sejarah perbankan berkembang di Yunani pada tahun 560 sebelum Masehi atau biasa dikenal dengan Greek Temple, di mana kegiatan perbankan di Yunani meliputi beberapa. Yang pertama, menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanannya dan meminjamkan kembali simpanan tersebut kepada masyarakat. Tak kalah di Yunani, perbankan pun muncul di Romawi dengan usaha yang lebih luas lagi. Tetapi pada tahun 509 sebelum Masehi, perbankan di Romawi jatuh dengan seiring jatuhnya kota Romawi. Tetapi pada tahun 527 sampai 565 Masehi, perbankan di Romawi naik kembali atau berkembang di kota Konstantinopel, di mana kegiatannya yaitu penukaran mata uang, deposito, memberikan kredit, dan mentransfer. Selanjutnya, dengan berkembangnya yang cukup pesat perbankan di Romawi, maka munculnya Bank Venesia pada tahun 1771 di Venesia, di mana pemerintah Venesia mendirikan bank ini untuk membiayai perang yang sedang berlangsung pada saat. Selanjutnya, perkembangan perbankan di Inggris pertama kali berdiri pada tahun 1690, di mana pada saat itu merencanakan pembangunan armada lautnya kembali. Namun, Inggris tidak memiliki cukup dana. Kemudian atas gagasan William Paterson yang direalisasikan oleh Charles Montagu, didirikan sebuah lembaga intermediasi keuangan yang dapat mengatasi permasalahan pendanaan selama 12 hari.
Lalu pada saat itu perkembangan perbankan di Inggris cukup pesat dan akhirnya membuat Inggris mencari daerah jajahan, membuat perkembangan perbankan ikut terbawa ke daerah jajahan. Pada abad ke-16, di beberapa negara di Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Belgia, tukang-tukang emas tersebut bersedia menerima emas dan perak yang berupa uang logam untuk disimpan. Lalu, tukang emas tersebut memberikan golden smith note yang berarti bukti bahwa tukang emas tersebut memiliki hutang. Seiring dengan berjalannya waktu, golden smith note diterima sebagai alat pembayaran atau biasa dikenal dengan uang kertas. Selanjutnya kita masuk di materi sejarah perbankan di Indonesia, di mana pertama kali perbankan muncul di Indonesia dibawa oleh Belanda yang menjajah Indonesia pada saat itu. Sistem perbankan di Indonesia juga masuk karena adanya perdagangan bangsa asing, yaitu setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, perkembangan perbankan di Indonesia semakin maju, dan beberapa bank asing milik Belanda dinasionalisasikan saat itu. Setelah berkembangnya perbankan di Indonesia setelah merdeka, maka muncullah beberapa bank di Indonesia, bank negara maupun bank swasta. Selanjutnya kita masuk ke pengertian bank. Bank menurut etimologi berasal dari bahasa Italia, yaitu bansa, artinya tempat pertukaran. Pengertian bank menurut UU RI nomor 10 tahun 98 memiliki pengertian yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi, yaitu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk simpanan dan rekening selanjutnya menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Demikian materi bab 1 pada perbankan dasar hari ini. Untuk soal bisa dilihat di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.